Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator atas waktu dan kesempatannya. Yang terhormat Bapak Tri Dosen selaku dosen penguji pada seminar proposal kali ini. Yang terhormat Ibu Dr. Harlinda Sofian SSI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian. Izinkan saya untuk mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 4 SD Negeri Bahagia 04 secara daring. Kenalkan, saya Novia Chandra Pratiwi dengan NIM 2019-1101-056 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada bab 1 pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah di mana pendidikan merupakan suatu kegiatan yang sangat krusial untuk dilakukan. Sebagaimana menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional bab 1 pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dari kegiatan ini terdapat kegiatan belajar mengajar, di mana kegiatan tersebut dilakukan oleh guru dan siswa. Dari kegiatan belajar ini akan menghasilkan hasil belajar. Hasil belajar dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor internal, berisi faktor fisiologis dan faktor psikologis, dan faktor eksternal berisi faktor sosial dan faktor non-sosial. Namun yang akan saya bahas kali ini atau penelitian yang akan saya lakukan mengenai minat belajar. Selanjutnya, matematika. Mengapa saya memilih matematika? Karena matematika hingga saat ini masih dianggap sebagai mata pelajaran yang susah atau cenderung membosankan. Dan siswa yang akan saya teliti yaitu siswa kelas 4 sekolah dasar, di mana pada saat pandemi COVID-19 seperti saat ini, pembelajaran dilakukan secara daring atau tatap maya. Identifikasi masalah yang akan saya bahas mengenai minat belajar siswa untuk belajar matematika masih kurang karena tidak adanya daya tarik bagi siswa dan matematika masih dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit. Adanya perbedaan minat belajar yang dimiliki oleh siswa karena setiap siswa memiliki minat belajarnya beda-beda. Yang ketiga, adanya pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar siswa, dan yang terakhir, adanya rasa bosan atau jenuh ketika pembelajaran daring. Pembatasan masalah yang akan saya lakukan yaitu untuk meneliti pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 4 SD Negeri Bahagia 04 secara daring. Dari pembatasan masalah tersebut tercipta rumusan masalah, yakni apakah ada pengaruh yang positif dan signifikan antara minat belajar terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 4 SD Negeri Bahagia 04 secara daring. Lalu terdapat tujuan penelitian. Tujuan penelitian terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah peneliti ingin mengetahui apakah ada pengaruh yang positif dan signifikan antara minat belajar terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 4 SD Negeri Bahagia 04 secara daring. Dan tujuan khususnya yaitu peneliti akan menganalisis ada atau tidaknya pengaruh yang positif dan signifikan antara minat belajar dengan hasil belajar matematika siswa kelas 4 SD Negeri Bahagia 04 secara daring. Manfaat penelitian yang akan dilakukan ada dua, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritisnya akan menambah informasi dan referensi pada bidang pendidikan, khususnya pada pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar siswa. Memperluas pengetahuan terutama pada minat belajar siswa, dan dapat dijadikan sebagai referensi atau bahan kajian pada bidang pendidikan. Manfaat praktisnya adalah bagi peneliti dapat memperoleh data mengenai minat belajar siswa. Yang kedua, bagi guru dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Bagi sekolah dapat mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan minat belajar siswa. Dan yang bagi orang tua dapat mengetahui pentingnya minat belajar terhadap hasil belajar siswa, sehingga orang tua dapat membantu siswanya dalam belajar. Kita masuk ke bab 2, yakni landasan teori. Berupa kajian teori, yang pertama konsep minat belajar. Sebagaimana menurut Widiarto pada tahun 2017, minat belajar adalah suatu dorongan yang tinggi dalam hal mengusatkan perhatian pada kegiatan belajar mengajar melalui interaksi dengan lingkungannya
dan akan menyebabkan perubahan perilaku siswa. Indikator-indikator minat belajar menurut Islamiyah pada tahun 2019 terdiri dari 7, yakni kesiapan siswa dalam menerima pelajaran, kehadiran siswa pada mengikuti pembelajaran, kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan, semangat siswa dalam menjawab pertanyaan, perhatian siswa dalam pembelajaran, ketekunan siswa dalam mengerjakan soal, dan yang terakhir ketertarikan siswa dalam menjawab pertanyaan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar menurut Slamet tahun 2004, halaman 54, dalam La et al. Tahun 2017, terdapat 2 faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya terdiri dari faktor jasmaniah dan faktor psikologis dan faktor kelelahan. Faktor eksternalnya terdiri dari faktor keluarga dan faktor sekolah. Bagaimana cara menemukan minat belajar? Minat belajar dapat ditemukan dengan cara melakukan pengamatan, bertanya kepada siswa, memberikan kesempatan kepada siswa untuk bereksplorasi, dan di akhir guru dapat menulis atau membuat laporan mengenai hal-hal apa saja yang diminati oleh siswa tersebut, sehingga dari hal tersebut guru dapat mengetahui apa saja yang dapat membangkitkan minat belajar siswa. Kemudian bagaimana cara meningkatkan minat belajar? Setelah minat belajar itu ditemukan, kemudian minat belajar ditingkatkan dengan cara menjelaskan tujuan pembelajaran yang dapat mudah dimengerti oleh siswa, memberikan ketertarikan antara materi dengan kehidupan siswa sehari-hari atau implementasi dari materi tersebut, memberikan pengertian kepada materi tersebut, memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari, kemudian dikaitkan dalam minat belajar siswa, dan memberikan semangat atau motivasi kepada siswa sehingga siswa dapat meningkatkan minat belajar. Selanjutnya ada hasil belajar. Hasil belajar menurut Sofyan pada tahun 2017 dalam Octavianingrum dan Sofyan pada tahun 2019 adalah kemampuan yang dimiliki oleh siswa yang dapat diukur setelah mengalami proses pembelajaran mengajar. Kemampuan tersebut mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Indikator-indikator dari hasil belajar adalah menurut Khairo et al. Pada tahun 2017 terdiri dari 3 indikator atau 3 ranah, yakni ranah kognitif berhubungan dengan pengetahuan, kemampuan, dan kemahiran secara intelektual. Ranah afektif berhubungan dengan perasaan, sikap, minat, dan nilai. Dan ranah psikomotor berhubungan dengan kemampuan fisik. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Maaf, ini di sini ada kesalahan ketik. Menurut Sapurta et al. Pada tahun 2018 terdiri dari 2 macam, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pada faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar, faktor internalnya terdiri dari 3 macam, yakni faktor jasmania, faktor psikologis, dan faktor kelelahan. Faktor eksternalnya terdiri dari 3 macam juga, yakni faktor keluarga, misalnya cara mendidik dari yang orang tua lakukan. Faktor sekolah terdiri dari bagaimana cara guru dalam mengajar, dan yang ketiga faktor masyarakat, bagaimana siswa ketika berhadapan atau berinteraksi langsung dengan masyarakat di kegiatan yang dilakukan di masyarakat. Cara meningkatkan minat belajar yakni memaksimalkan semua faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar, misalnya faktor minat belajar, sehingga dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Dengan adanya perbaikan pemaksimalan faktor-faktor tersebut, sehingga dapat membuat hasil belajar siswa menjadi lebih baik. Yang ketiga, konsep matematika. Berdasarkan sumber, matematika berasal dari bahasa Yunani, yakni maten atau matenein, yang berarti mempelajari. Secara linguistik, matematika merupakan suatu bahasa yang melambangkan rangkaian makna dari pernyataan-pernyataan yang akan disampaikan. Sebagaimana menurut Lestari pada tahun 2021, matematika merupakan ilmu yang universal sehingga dapat digunakan dalam kehidupan manusia. Namun, matematika masih dianggap sulit karena sifatnya yang sistematis, logis, terdapat simbol atau lambang, abstrak, dan rumus yang membingungkan siswa. Yang keempat, ada karakteristik siswa kelas 4 sekolah dasar sebagaimana dikemukakan oleh Surna dan Pandeirot tahun 2014 halaman 138 dalam Hakim dan Sofyan pada tahun 2018, siswa dapat memahami bahwa peraturan perundang-undangan dan hasil peraturan sosial akan berkontribusi
untuk memelihara kehidupan masyarakat yang harmonis. Yang kedua, mengembangkan perhatian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang ketiga, pengembangan perasaan empati yang tulus kepada orang-orang yang mengalami masalah sosial. Dan yang ketiga, keyakinan yang berkembang bahwa masyarakat memiliki kewajiban untuk membantu kebutuhan individu yang membutuhkan. Dan konsep yang kelima yaitu konsep daring. Daring merupakan kependekan dari dalam jaringan, di mana biasanya disebut dengan online atau tatap maya. Kegiatan daring ini memanfaatkan canggih teknologi yang hingga ini masih digunakan oleh manusia. Biasanya kegiatan daring membutuhkan fasilitas seperti komputer, laptop, atau smartphone. Namun, kegiatan pembelajaran daring ini masih dirasa kurang efektif karena tidak semua siswa memiliki smartphone, laptop, atau komputer. Kemudian tidak semua siswa memiliki internet atau di daerahnya mengalami kendala-kendala seperti daerahnya tidak terkonvers oleh jaringan internet. Namun, pembelajaran daring dirasa lebih efektif dan efisien karena dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya bab 2 mengenai kerangka berpikir. Kerangka berpikir terdapat faktor internal dan faktor eksternal, di mana faktor internal dapat mempengaruhi minat belajar, yakni variabel X1 sehingga akan menghasilkan hasil belajar matematika, yaitu variabel Y, di mana yang garisnya tebal ini yang akan saya teliti, kemudian yang garisnya putus-putus merupakan faktor yang tidak akan saya teliti. Selanjutnya ada penelitian yang relevan. Yang pertama, skripsi oleh Fajri Sobri pada tahun 2017 yang berjudul Pengaruh Minat Belajar terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 1 Jonggol. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Fajri dengan saya adalah sama-sama membahas tentang minat belajar terhadap hasil belajar siswa. Namun perbedaannya adalah penelitian sebelumnya membahas mengenai mata pelajaran IPS, sedangkan saya membahas mata pelajaran matematika. Kemudian penelitian sebelumnya berfokus pada sekolah menengah pertama, sedangkan saya berfokus pada sekolah dasar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa minat belajar memiliki pengaruh yang cukup rendah terhadap hasil belajar dengan hasil 36,8% dan 63,2% dipengaruhi oleh faktor lain. Yang kedua, skripsi oleh Hazari Gustina pada tahun 2020 yang berjudul Pengaruh Minat Belajar terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas 5 pada Mata Pelajaran Matematika di SDN 68 Kota Bengkulu. Persamaannya adalah sama-sama membahas minat belajar terhadap hasil belajar siswa. Dan persamaan yang kedua yaitu sama-sama membahas matematika. Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya membahas atau berfokus pada kelas 5, sedangkan saya berfokus pada kelas 4. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa minat belajar memiliki kontribusi yang tinggi sebesar 83% dan 17% dipengaruhi oleh variabel di luar penelitian. Yang ketiga, jurnal oleh Tahan Suci Windasari dan Harlinda Sofyan pada tahun 2018 yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Audiovisual terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 4 Sekolah Dasar. Dalam jurnal ini, lebih berfokus pada siswa kelas 4C SDN Duri Kepa 05. Persamaannya adalah sama-sama membahas atau berfokus pada hasil belajar di kelas 4 sekolah dasar. Namun perbedaannya adalah pada penelitian sebelumnya membahas tentang penggunaan audio visual terhadap hasil belajar IPA, sedangkan saya membahas tentang minat belajar terhadap hasil belajar matematika. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media audiovisual berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar dengan hasil signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05 dan terhitung sebesar 12,515 lebih besar dari 2,052 sehingga H1 diterima. Kemudian ada hipotesis penelitian dari seluruh yang sudah saya jabarkan bahwa dapat diperinci hipotesis 0 atau H01 tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara minat belajar terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 4 SD Negeri Bagi 04 secara daring atau H0 berbanding 01 sama dengan U2. Yang kedua, hipotesis kerja atau
HA1 di mana terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara minat belajar terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 4 SD Negeri Bahaya 04 secara daring, yaitu H0 U1 tidak sama dengan U2. Kemudian bab 3 mengenai metode penelitian, waktu dan tempat penelitian. Waktu dan tempat penelitian yang akan saya lakukan adalah berfokus pada kelas 4B semester ganjil pada tahun ajaran 2021-2022 yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 15 Oktober 2021 dan pengambilan data pada tanggal 15 sampai 31 Oktober 2021 yang sekolahnya beralamat di Jalan Ujung Harapan, Gang Taufik, Desa Bahagia, Kecamatan Abalan, Kabupaten Bekasi, di mana sekolah ini memiliki 18 siswa, yaitu kelas 1 sampai kelas 6 yang masing-masingnya memiliki paralel sebanyak 3 kelas. Metode penelitian yang akan saya lakukan yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, di mana pendekatan ini akan mengetahui dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada untuk mencari hubungan atau pengaruh antara dua variabel sehingga mencapai kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan. Metode yang digunakan adalah metode analisis regresi linear sederhana, di mana metode ini digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, sedangkan teknik penulisannya mengacu pada modul metode penelitian yang diampu oleh Ibu Dr. Halinda Sofyan, SSI MPD. Kemudian ada populasi dan sampel penelitian. Populasi adalah domain generalisasi yang terdiri dari objek yang memiliki jumlah dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti. Sehingga populasi yang akan saya gunakan yaitu siswa SD Negeri Bahagia 04 tahun ajaran 2021-2022 yang berjumlah 36 orang dengan 18 orang siswa laki-laki dan 18 orang siswa perempuan. Teknik pengambilan sampelnya dilakukan dengan teknik simple random sampling, di mana teknik ini dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata dalam populasi tersebut. Maka sampel yang akan saya gunakan yakni sebanyak 36 orang dengan 18 orang siswa laki-laki dan 18 orang siswa perempuan. Kemudian adalah variabel penelitian di definisi operasional, di mana variabel bebas yang akan saya gunakan yakni minat dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar, sedangkan variabel terikat yang digunakan yakni hasil belajar siswa. Definisi operasional diusulkan setelah variabel untuk minat belajar yang merupakan skor yang diperoleh siswa setelah mengikuti tes minat belajar yang dirancang secara khusus. Kemudian hasil belajar adalah skor yang diperoleh siswa setelah mengikuti tes hasil belajar yang dirancang secara khusus. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data dan instrumen. Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan berupa data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari kuesioner atau angket dan tes. Dan data sekunder diperoleh dari hasil studi dokumentasi yang ada di sekolah. Dan kemudian di samping ini terdapat skala Likert yang akan saya gunakan dalam membuat pernyataan-pernyataan dalam bentuk angket. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji prasyarat analisis data yang terdiri dari uji normalisasi, normalitas, dan uji homogenitas. Dan yang kedua, uji hipotesis penelitian, di mana ada persamaan regresi Y sama dengan A ditambah BX. Kemudian ada uji signifikasi regresi, di mana H0 merupakan beta kurang dari 0 jika regresi tidak berarti, dan beta lebih dari 0 jika regresi berarti. Selanjutnya ada uji linearitas regresi, digunakan jika F hitung kurang dari F tabel, maka persamaan regresi dapat dinyatakan linear. Perhitungan signifikasi regresi dan regresi linear dapat dilakukan menggunakan tabel analisis varians. Dan yang terakhir, hipotesis statistik, di mana ditemukan bahwa H0 merupakan rho sama dengan 0, yang artinya tidak terdapat pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 4 SD Negeri Bahagia 04 secara daring, atau H kerja, yaitu rho sama dengan 0, di mana terdapat pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 4 SD Negeri Bahagia 04 secara daring. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.